Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Saya undang bagi hambanya yang akan berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat pagi yang indah ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang hadir maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah, Tuhan tolong pada pagi hari ini layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak memuji memuliakan Engkau pada pagi hari. Memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan melayani, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, alat-alat yang dipakai Tuhan kuduskan, rapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hamba-Mu tinggal di dalam pengurapan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini, sungguh-sungguh ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Engkau. Kami percaya pagi hari ini kami terima berkat daripada Engkau Tuhan. Biarlah berkat-berkat rohani itu melimpah dalam hidup kami. Kami datang tidak sama ketika kami akan pulang. Kami yakin Tuhan, kami percaya Engkau boleh hadir pada pagi hari ini. Berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang kami sembah. Engkau layak kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dan biarlah Engkau berotoritas pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita, baik kita yang di gereja maupun yang ada di rumah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik pagi hari ini bagi Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan
sempurna di dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan gentar Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, penopang hidup kami. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan pagi hari ini. Karena Dialah Allah, Yesus jaminan kehidupan kita. Haleluya. Berjalan bersamamu. Amin Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Amin. Haleluya. Kau jaminan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, takkan kami goyah Tuhan. Tak akan ku gentar. Tangan-Mu yang menopang kami. Yesus. Amin Tuhan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pemilik kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami Bapa, kami mau serahkan padamu Tuhan. Seluruh hidup kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Lalu
yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Mari kita semua kita menyiapkan hati kita pada Tuhan pagi hari ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang tak lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan Tuhan bagi kemuliaan-Mu, menjadi alat-Mu. Haleluya, haleluya, glory Yesus, hosana bagimu, Allah yang besar. Haleluya. Seperti pujian pagi hari ini Tuhan, sebelum kami menerima kebenaran-Mu Tuhan, inilah hidup kami ya Bapa. Engkau tahu setiap kami ya Bapa, Engkau mengerti setiap hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini Tuhan. Berikan hati yang berpaut pada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Hanya Dia yang layak terima pujian syukur kita. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau tidak melihat kami Tuhan, siapa kami Tuhan, tapi Engkau
persembahkan bagi Engkau Tuhan. Yang boleh Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Engkau pagi hari ini ya Bapa. Oh Yesus Tuhan, Engkau tidak melihat masa lalu kami ya Bapa, tapi Engkau tahu setiap kami Tuhan, melebihi apa yang kami bayangkan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Tuhan kami hidup seturut dalam kehendak dan rancangan-Mu ya Bapa. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, pujikan pujian ini, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Tuhan, inilah Tuhan kapan hatimu, jemaatmu Tuhan, pagi hari ini di hadapan Kau. Haleluya Yesus. Yes. Amin Tuhan. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan. Sekali lagi katakan, ku persembahkan hidupku, sama-sama katakan haleluya. Ku Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan boleh menyertai kami, memimpin kami hingga sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hari depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang merancangkan yang terbaik ketika kami hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan hidup kami sehingga sungguh-sungguh hidup kami dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman buat kami, Tuhan nyatakan isi hati-Mu buat kami. Kami siap Tuhan, biar firman-Mu hari ini sungguh-sungguh dibukakan buat setiap kami. Dan setiap firman-Mu jatuh di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saat yang indah, mari kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan mau kita terus belajar hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, Rasul Paulus dia memberikan surat kepada jemaat Efesus tentang supaya kita mengusahakan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus dalam bagian yang lain pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi manusia dan bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena dia memahami betul apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Saudara kasih Tuhan, artinya begini, untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus lebih dahulu memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, caranya adalah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah berisi tentang kehendak Tuhan buat kita.
Itu sebabnya kita hari ini juga kembali mendengarkan firman Tuhan supaya semakin kita diberikan pengertian, pemahaman yang jelas, yang benar tentang kehendak Tuhan buat hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan coba melihat bersama-sama sikap dan batasan seperti apakah untuk kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita coba baca dalam 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-13. Hari ini kita melihat satu teladan dari firman Tuhan, seorang raja Israel yang pada mulanya dia dipilih oleh Allah, dia ditetapkan oleh Allah. 1 Samuel 13 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. 1 Samuel pasal 13. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang lain yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini sangat kontras sekali dengan apa yang Efesus katakan. Supaya kamu jangan bodoh. Betul ya? Di sini Samuel berkata kepada seorang raja yang saya mau katakan bukan raja yang ecek-ecek sebenarnya. Dia dipilih karena badannya tegap, sangat, kalau dilihat dari penampilannya luar biasa, dan dia menjadi raja Israel yang pertama. Dia adalah seorang yang bernama Saul. Saudara, sikap batasan seperti apa yang bisa kita lihat dari keteladanan Saul? Saudara, kalau kita mau berjalan dalam kehendak Tuhan, poin yang pertama adalah apa? Jangan pernah terburu-buru melihat satu pintu terbuka. Kalau kita membaca ayat ini, dimulai dengan kata ayat yang ke-12, maka pikirku. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak berjalan sesuai dengan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Betul? Kenapa? Kalau kita berpikir dengan pikiran kita, itu belum sesuai dengan apa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Saudara, kita lihat kondisi pada waktu itu adalah apa? Saul dalam keadaan terdesak. Bangsa Israel dalam keadaan terdesak. Dikatakan dalam ayat ini, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Sebagai seorang pemimpin, dia harus mengambil keputusan. Memang saudaraku, hidup adalah sebuah pilihan, betul? Untuk mengambil keputusan, dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan atau dia berjalan menurut pikirannya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan Saul dalam kondisi yang terdesak karena dikatakan ada hal yang penting yang harus dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Ada musuh yaitu Filistin yang sebentar lagi akan menyerang dan menghancurkan dia. Dan dikatakan di sini, Saul dia melangkah dengan caranya dan pikirannya sendiri. Sehingga dikatakan dia melakukan yang seharusnya dia tidak boleh lakukan, yaitu apa? Dia memberanikan diri untuk mempersembahkan korban bakaran. Saudara tahu, korban bakaran itu harus dilakukan oleh seorang imam, betul? Tidak boleh, walaupun pemimpin pada waktu sebagai seorang pemimpin yaitu Saul, dia tidak sembarangan memimpin korban bakaran. Ini bukan masalah layak atau tidak layak, tapi ini adalah ketetapan Tuhan, betul? Ini adalah perintah Tuhan yang sudah ditetapkan bahwa seorang yang melakukan korban hanya seorang imam. Tapi karena kondisi yang sangat terdesak, dikatakan di sini Saul dikatakan dengan terburu-buru dia berpikir waktunya sudah mungkin
sangat terdesak dan dia harus melakukan sesuatu. Ada kesempatan. Dan dikatakan niatnya baik, motivasinya baik, tapi ketika tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ada kalanya kita menghadapi hal seperti itu, betul? Dalam kehidupan kita, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita dituntut untuk mengambil satu pilihan. Kita dituntut untuk mengambil satu keputusan. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan pernah terburu-buru untuk ketika melihat ada pintu terbuka, ada kesempatan. Mari kita mau selaraskan langkah kita, pilihan kita sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lihat saudaraku, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ingat, firman Tuhan tadi mengatakan, janganlah kamu bodoh. Usahakanlah untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Di sini ini bukan bicara masalah IQ, ini bukan masalah hikmat kepandaian secara alami, tapi ini bicara bagaimana kita sebagai orang percaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita perlu bergaul dengan firman Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang akan membukakan rahasia kehendak Tuhan bagi hidup kita. Apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara, kita tahu sebenarnya Tuhan merancangkan Saul punya kerajaan yang kokoh. Kerajaan yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi karena perbuatan Saul yang tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan, mengambil langkah, sehingga akibatnya fatal. Saul mengalami kerajaannya tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, aku sudah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Saudara, yang Tuhan mau katakan hari ini buat kita, untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sikap dan batasan apa, kita jangan pernah terburu-buru. Selaraskan semua pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita harus, ini juga bisa kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam kita mau melangkah, dalam kita mau bekerja, meniti masa depan kita. Mari kita mau katakan, Tuhan, saya mau melakukan tidak sesuai dengan keinginan saya, pikir saya. Kadang-kadang pikiran kita itu jauh melebihi dan bahkan sangat berbeda sekali dengan pikiran Tuhan. Karena saya percaya pikiran Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Kadang-kadang pikiran kita hanya sesuai dengan itu yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu sesuai dan terbaik menurut Tuhan. Saya percaya kalau kita selaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, itulah yang artinya kita melakukan sesuai dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar dalam setiap kita mengambil keputusan masa depan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita mau selaraskan semua pilihan, keputusan, sikap kita itu didasari oleh firman Tuhan. Ketika dasar kita, langkah kita, keputusan kita itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, langkah yakin bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti akan mau berjalan bersama dengan kita. Tapi jangan kita melakukan atau bertindak sesuai dengan pikiran kita. Pikiran kita terbatas, betul? Pikiran kita kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya ketika pikiran kita mau serahkan kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Saya percaya semua pilihan, semua keputusan yang kita ambil akan sesuai yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang baik buat hidup kita. Saya yakin semua kita rindu kerajaan kita kokoh, rumah tangga kita kokoh, keluarga kita kokoh. Amin.
Dan kita mau dalam segala hal, mari libatkan Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini dasar buat hidup kita. Karena Tuhan mau kita ada untuk melakukan kehendak-Nya. Firman-Nya disampaikan untuk kita lakukan. Jangan mengambil langkah yang kadang-kadang itu menabrak perintah Tuhan. Jangan coba-coba. Saudara, arti kata jangan mencobai Tuhan sebenarnya kalau diaplikasikan begini. Adakah pujian Tuhan? Kita jangan pernah menyobai Tuhan. Apa maksudnya? Saudara, jangan coba-coba ajak Tuhan kompromi dengan sikap dan langkah kita. Kita tahu kadang-kadang kita melakukan hal yang tidak benar. Minta maaf dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kita melakukan kompromi, contoh, kita melakukan dosa. Lalu kita berdoa, Tuhan berkati saya. Bayangkan saudaraku, ketika kita melakukan usaha yang tidak benar, ketika kita melakukan hal dosa, lalu kita berdoa, Tuhan berkati saya. Itu artinya kita sedang mencobai Tuhan. Untuk apa? Untuk kompromi dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak berkenan, lalu kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, melakukan hal yang bertentangan dengan Tuhan, jangan coba-coba berkata, Tuhan berkati saya. Karena tidak mungkin saudaraku, Tuhan akan kompromi dengan hal yang tidak berkenan yang kita lakukan. Tuhan mau kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yakinlah saudaraku di situ, percayalah berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Amin. Jadi yang pertama saudaraku, poin yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, minta hikmat Tuhan. Dan jangan pernah terburu-buru untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan pikiran kita. Ketika kadang-kadang sepertinya, wah ini kesempatan ini. Kalau saya gagal kesempatan ini, wah nanti bagaimana? Saya percaya ini firman Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Amin. Tapi kalau Tuhan menutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Percaya saja. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan perkenanan Tuhan, yakin. Mungkin orang mencoba menutup berkat buat kita, tapi kalau Tuhan berkata pintu berkat dibuka, tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Amin. Karena Tuhan yang memegang kunci berkat buat hidup kita. Tugas kita adalah berjalan dalam kehendak Tuhan, selaraskan setiap langkah keputusan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa yang terjadi bagi Saul? Kalau Tuhan sudah ngomong selesai, kamu tidak diperpanjang kepemimpinanmu, selesai saudaraku. Saul mencoba dengan cara apapun, ketika Tuhan berkata selesai, betul? Tapi ketika Tuhan berkata terbuka buat Daud. Daud bukan orang yang sempurna, dia pernah gagal, tapi Daud rendah hati. Daud tetap melakukan ketika dia bersalah, dia datang sama Tuhan. Berbeda dengan Saul. Saul mencoba dengan kekerasannya dan merasa tidak pernah bersalah. Sehingga Tuhan katakan selesai buat kepemimpinan Saul. Dan itu yang terjadi. Mari kita mau belajar selaraskan hidup kita. Dan yakin kalau Tuhan yang berkenan atas hidup kita. Saya percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat hidup kita. Saudara, dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan. Ketika saya baca ayat ini, sepertinya kata-katanya sangat tegas ya. Setelah Saul disingkirkan, itu artinya kedaulatan ada di dalam tangan siapa? Tangan Tuhan. Betul? Saudara lihat, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Kata ini dipakai, melakukan segala kehendakku. Kita perbandingkan bagaimana Saul dengan Daud. Daud adalah seorang yang berkenan melakukan kehendak Bapa, berjalan dalam kehendak Bapa. Saudara, ini kasih Tuhan. Tuhan mengangkat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatinya, untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Setelah Saul tidak taat kepada Tuhan dengan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Yohanes 2 ayat 4 mengatakan, mari kita baca ini, Yohanes 2 ayat 4. Yesus berkata kepada Maria, ibunya, bahwa waktuku belum tiba ketika mereka kehabisan anggur. Apa maksudnya saudara?
Jangan pernah berkata begini, wah ini waktunya, ini kesempatannya terakhir, mungkin gak ada kesempatan yang lain. Betul, kita harus pakai semua kesempatan. Tapi kesempatan itu harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kesempatan itu adalah menabrak firman Tuhan, bertolak belakang dengan firman Tuhan, jangan berpikir begini, nanti sudah terlambat, sudah gak ada harapan. Percayalah, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Jangan pernah berpikir begini, aduh saya terlambat nih, terlambat pekerjaan saya, nanti bagaimana ini masa depan saya. Saudara, kalau Tuhan mau bekerja, dia bisa, saudara tahu arti akselerasi? Tuhan bisa buat percepatan. Orang berpikir begini, untuk membangun usaha itu lama. Tapi kalau Tuhan berkata cepat, cepat. Karena Tuhan yang punya kedaulatan, Tuhan yang punya otoritas. Kuncinya adalah mari hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Dan itu yang Tuhan katakan. Terkadang kita harus menunggu waktu Tuhan, dan itulah kesempatan yang tepat di mana Tuhan akan bekerja dan bertindak atas hidup kita. Percayalah, waktu Tuhan itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah terburu-buru. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, waktu-waktu yang kita lewati itu selalu yang terbaik dan waktu yang tepat buat kita. Yang kedua, saudaraku, ketika kita mau berjalan dengan kehendak Tuhan, apa batasan dan sikap kita? Yang pertama tadi adalah jangan pernah terburu-buru. Tapi yang kedua, memilikilah hati yang terbuka untuk dikoreksi. Saudara, Mazmur 27 ayat yang kedua, Daud pernah berkata begini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, hari ini kita mau coba, ini sesuai dengan lagu itu, ojo dibandingke, tapi hari ini kita mau bandingke. Lagu yang lagi ngehit ya. Betul? Ini kita lagi membandingkan antara Saul dengan Daud. Saudara, kita tahu Saul tidak sempurna, betul. Tapi Daud juga tidak sempurna. Daud melakukan hal yang luar biasa, dosa yang besar. Tapi bedanya apa? Saul dia menjadi pribadi yang keras kepala, yang tidak mau ditegur. Ketika dia bersalah, dia gak merasa bersalah. Tapi Daud berbeda. Daud dikatakan ketika dia salah, ketika Nabi Nathan datang kepadanya dengan satu perumpamaan. Tadinya juga Daud gak ngerti, tapi ketika akhirnya disampaikan, engkaulah orangnya. Daud apa? Daud dia merendahkan hati dan dia datang di hadapan Tuhan, dia minta ampun di hadapan Tuhan, dan Tuhan memulihkan kembali Daud. Saudara, artinya apa? Daud memiliki apa? Memiliki hati yang terbuka untuk dikoreksi. Berjalan dalam kehendak Tuhan artinya membuka hati kita untuk siap dikoreksi, untuk siap diarahkan, untuk siap dipimpin oleh Tuhan lewat firman-Nya. Percayalah, ketika firman Tuhan disampaikan itu artinya Tuhan mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita supaya kita tetap ada dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, Daud merupakan seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang yang disebut dalam Alkitab sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tetapi Daud bukan orang yang sempurna dan tidak mempunyai kesalahan. Beberapa kali Daud melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Daud bersalah, dia mau mengakui dan bertobat dari dosa. Dan dia membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan. Daud selalu meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Tadi firman Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Saudara, kalau kita berjalan dengan kehendak Tuhan, setiap hari kita harus berkata, Tuhan, Kau melihat hatiku Tuhan. Hati itu adalah dasar pusat hidup kita. Saya tidak bisa tahu hatinya Pak Hendra, hatinya Frans. Tapi percayalah, Tuhan tahu hati kita. Dia menyelidiki sampai dalam hati kita, betul? Dia sangat mengerti, saudara. Dan Tuhan mau kita sebagai orang-orang yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Apa batasannya? Batasannya adalah mari kita membuka hati kita. Sekali lagi saya mengatakan, kita bukan orang yang sempurna, betul? Betul? Kita adalah orang-orang yang kadang-kadang
Bisa lalai, kita bisa lupa. Kadang-kadang kita melakukan kegagalan, kita melakukan kesalahan. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang siap dikoreksi. Orang yang hatinya terbuka untuk dikoreksi. Saudara, ketika Tuhan menutup hati kita untuk dikoreksi, maka kita akan berjalan dalam kebenaran diri kita sendiri. Ketika kita menutup hati kita untuk dikoreksi, sebenarnya kita sedang berjalan bukan menurut Tuhan, tapi kita menurut kehendak kita sendiri. Kita merasa benar, kita merasa sempurna. Tapi ketika kita membuka hati kita setiap hari, kita tidak akan tahu jika kita berjalan ke arah yang salah. Kalau kita nggak membuka hati kita dikoreksi, biarkan Tuhan yang menyelidiki hati kita, Tuhan yang mengarahkan hati kita. Saudara, sama seperti Daud yang mau membuka hati ketika Nabi Nathan menegur Daud atas kesalahannya yang telah diperbuatnya. Apa kesalahan Daud? Dia mengambil istri Uria, Batseba. Dia mengambil sesuatu yang seharusnya sebagai seorang pemimpin dia melindunginya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi hal yang menarik saudaraku, dalam Kisah Para Rasul tadi dikatakan, dicatat Daud seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang hidup berkenan di zamannya. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan Daud, karena Daud seorang yang terbuka hatinya untuk dikoreksi. Jadikan nasihat dan teguran yang diberikan oleh orang-orang terdekat kita itu akan berguna bagi hidup kita, agar hidup kita tetap mengetahui apa yang baik dan benar, dan hidup berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara bersyukur orang anak-anak yang masih punya orang tua. Ketika ada orang tua menegur kita, menasihati kita, itu adalah anugerah Tuhan. Betul? Betul anak-anak? Halo anak muda. Kalau ada orang tua memberikan nasihat, percayalah itu karena orang tua mengasihi kita. Kalau ada bapak kita memberikan nasihat kepada kita, itu karena apa? Bapak mengasihi kita. Kalau ada sahabat teman dekat kita dalam komunitas kelompok GKRI BRI yang mengingatkan kita, itu karena apa? Karena orang-orang yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang mengasihi kita. Tadi kemarin sore dalam persekutuan Berea Aras Ministry, namanya BAM, Pak Ivan sharingkan firman Tuhan tentang persekutuan yang sejati. Betul ya Pak Ivan ya, persekutuan yang sejati, yang tidak ada kepalsuan, yang otentik, yang harus ada kejujuran. Dan untuk bisa itu kita harus siap menerima kekurangan orang, kelebihan orang. Dan ketika kita melihat kekurangan orang, ketika ada orang melakukan hal yang tidak berkenan, sebagai seorang yang menganggap keluarga, kita harus mengingatkan, betul? Kita harus menegur, kita harus menyatakan kasih dengan teguran dengan kasih. Karena itu adalah komunitas yang sejati. Itu adalah persekutuan yang sejati. Dan untuk bisa berjalan dalam kehendak Tuhan, kita harus siap dikoreksi. Saudara, dan ketika kita dikoreksi, mari berkata, Tuhan terima kasih. Kalau firman Tuhan disampaikan buat kita, itu karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau mengubah hidup kita, sehingga kita terus berjalan. Ketika kita mulai sedikit menyimpang, salah arah, Tuhan kembali tarik kita, sehingga kita ada di relnya Tuhan, kita di jalannya Tuhan, sehingga kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kita mulai menyimpang, sebenarnya Tuhan mau tetap memegang kita, tapi kan kita yang nggak mau, betul. Saya kasih contoh begini, ini jalurnya Tuhan. Ketika kita berjalan dalam kehendak, dalam jalannya Tuhan, Tuhan memegang kita. Tetapi ketika kita mencoba menyimpang sana, kan nggak mungkin Tuhan memaksa kita untuk kembali ke sini. Tapi percayalah Tuhan punya cara untuk mengasihi kita. Dengan apa? Dia menegur kita, mengingatkan kita. Dan Tuhan mau sebagai umat Tuhan, mari milikilah hati yang siap dikoreksi. Dan itu perlu kerendahan hati. Amin. Amin. Perlu kerendahan hati supaya dengan itu kita bisa hidup dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu yang saya mau katakan bedanya Saul dengan Daud.
sama-sama Raja Israel, punya kemampuan yang luar biasa. Dari sisi perawakan Saul lebih hebat, Daud kecil. Tapi saudaraku, perbedaannya, Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seorang yang rendah hati, seorang yang mau dikoreksi, sehingga dia berkata, ujilah aku dan selidikilah aku ya Tuhan. Orang yang rendah hati, orang yang mau berubah, itu adalah orang-orang yang akan dibawa naik oleh Tuhan. Karena biasanya begini, kita semua tidak sempurna, betul? Tetapi ketika kita belajar dari setiap kegagalan itu tidak akan membuat kita jatuh dan gagal terus. Ketika kita gagal dan kita berubah, kita bangkit, saya percaya setelah kita bangkit, naik kita akan lebih tinggi dari posisi ketika kita jatuh. Ketika kita terus naik, bukan berarti di atas kita nggak pernah akan gagal. Kita mungkin bisa gagal, tapi ketika dikoreksi dan kita bangkit lagi, kita akan naik lagi lebih tinggi. Dan itulah kehidupan iman yang progresif, yang normal seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan secara grafik begini, saudara. Kehidupan kekristenan itu begini, set, set, naik lagi. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begini. Tidak ada yang seperti itu. Kehidupan orang Kristen adalah seperti ini. Kadang kita naik, kita jatuh, tapi nggak terlalu dalam. Kita naik lebih tinggi lagi, jatuh. Kita naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena itulah kehidupan manusia. Tapi percayalah, ketika kita jatuh dan Tuhan mengoreksi kita dan kita bangkit, di situ Tuhan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Dan kita mau terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya, kita harus taat dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berjalan dengan iman, apapun yang Tuhan perintahkan. Satu contoh yang Tuhan katakan dalam Kejadian 12, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, pergilah dari keluargamu. Coba kita baca Kejadian 12, Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bukan masih muda, umur 70 tahun. Tidak mudah buat Abraham melakukan perintah Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya, sanak saudaranya, harta bendanya, semua yang dia miliki, untuk pergi ke tempat yang dia nggak tahu sendiri kemana tujuannya. Tapi ketika Abraham mengimani bahwa ada rancangan Tuhan, ada panggilan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu artinya berjalan dalam iman. Kuncinya adalah apa? Taat saja. Katakan taat. Tidak mudah ya Pak Amos ya, untuk bisa pergi melayani ke tempat yang jauh. Berpikir apalagi punya anak, punya istri, punya keluarga, berpikir nanti bagaimana di sana. Sebagai hamba Tuhan juga nggak mudah untuk bisa diutus pergi ke tempat yang baru. Dan itu yang dialami oleh Abraham. Tapi kita belajar dari Abraham, berjalan dalam kehendak Tuhan, itu artinya yang penting taat saja. Ayat yang keempat mengatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Berjalan dalam kehendak Tuhan, itu artinya kita mau taat. Siapa di sini yang memastikan bahwa di depan sana masa depan kita baik? Bisa pastikan enggak? Bisa pastikan pekerjaan kita di sana nanti lebih baik? Tidak. Kuncinya adalah apa? Taat saja, milikilah iman, melangkah dengan iman. Percayalah kalau kita berjalan dengan ketaatan, beriman, yakin di depan sana Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Itulah berjalan dalam kehendak Tuhan. Memang tidak mudah. Kadang-kadang kita harus menghadapi hal-hal yang sulit. Realita yang kita hadapi, cara Tuhan memanggil kita, memimpin kita, seperti Tuhan memimpin Abraham.
Tuhan tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kemana tujuan kita. Tapi yakin, percayalah, rancangan Tuhan selalu yang terbaik buat hidup kita. Rancangan Tuhan dan hari depan yang penuh pengharapan. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Tuhan menghendaki agar kita taat kepada setiap apa yang menjadi perintah Tuhan. Melangkah saja dengan iman dan yakin bahwa Tuhan bersama dengan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan menyanyi pujian, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah. Saudara, iman itu taat sekalipun belum mengerti. Sekalipun mungkin kita nggak bisa terpikirkan apa yang akan ada di depan. Tapi iman itu taat. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan lewati semuanya dalam kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kuncinya apa? Jangan lepaskan Tuhan. Mari berjalan dalam kehendak Tuhan dan taat saja. Kemanapun Tuhan perintahkan, taat saja dan yakin kalau kita taat selalu ada janji dan berkat Tuhan buat hidup kita. Akan ada masa depan yang terbaik buat hidup kita. Yohanes 13 ayat 7 sebagai ayat terakhir. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Akan mengerti, akan ada waktunya kita mengerti. Oh betul ya, berjalan bersama dengan Tuhan itu indah. Indah pada waktunya. Mengertinya nanti ketika kita terus taat dan taat dan taat, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa buat kita. Kita akan terkagum-kagum dengan cara Tuhan memimpin kita. Dan Tuhan memberkati kita dan mempersiapkan masa depan yang baik buat hidup kita ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ada namanya syukur. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, meresponi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Bapa pegang tanganku. Haleluya. Katakan pegang tanganku. Pegang tanganku. Biar ini menjadi doa dan kerinduan kita. Kita mau tetap terus berjalan. Yang Tuhan memegang hidup kita. Rindu saat teduh bersamamu. Bapakku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu.
doa dan kerinduan kita yang keluar dari hati kita. Kita tahu bahwa hari depan bukan semakin baik. Ada banyak tantangan yang harus kita lewati, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi Tuhan berjanji Dia menyertai kita, Dia akan berjalan bersama dengan kita. Ketika kita mau hidup dalam kehendak, untuk semakin kita mengerti, hidup dekat dengan Bapa, untuk terus mengizinkan firman Tuhan menjadi bagian hidup kita. Karena hanya firman Tuhan yang mengarahkan kita, sehingga kita semakin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Siapapun kita, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang-orang muda yang sedang menggapai masa depan dan mimpi kita, ingat, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak mungkin berjalan dengan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan tangan Tuhan yang memegang hidup kita, sehingga kita sampai tiba di rancangan Tuhan yang terbaik. Dan hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan, Kau melihat hati kami. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan, biarkan Tuhan yang menyelidiki hati kita. Tuhan mengoreksi kita, sehingga kita kembali di jalan Tuhan. Dan kita mau berjalan dalam rancangan yang Tuhan yang terbaik. Dan hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang diperkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan merancangkan masa depan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan mau kita berjalan dalam iman dan yakin bersama dengan Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat Tuhan genapi atas hidup kita. Lebih dari nafasku, Bapa, karena matanya si ku perlukan kasih-Mu, Bapa. berjalan bersamamu Tuhan, Berjalan di samping-Mu, Bapa. seumur hidup kita. Seumur hidupku, Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. peganglah tanganku Ya Bapa, untuk selamanya. untuk Mari sekali lagi katakan, selamanya. lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa. Haleluya. Perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Ku, Bapa. Seumur hidup kami Tuhan, Hidupku, lebih dari nafasku. lebih dari nafasku, Bapa. Ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Firman-Mu hari ini disampaikan, mengingatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada jemaat Efesus, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Bapa.
kehendak Tuhan. Tuhan, mari kami mau Tuhan setiap hari kami semakin diberikan pengertian, pemahaman lewat firman-Mu untuk langkah-langkah keputusan yang kami ambil. Kami selaraskan dengan kehendak-Mu Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam kami meniti masa depan kami. Biarkan kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri, karena kami tahu kami terbatas, kami lemah, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang bisa melihat jauh melampaui apa yang kami lihat dan pikirkan dan bayangkan Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang baik buat kami. Engkau mempersiapkan hari depan yang penuh harapan buat kami. Itulah sebabnya mari pegang hidup kami Tuhan, cengkram kami Tuhan, terus pimpin kami Tuhan, sehingga langkah-langkah hidup kami ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Biarkan Tuhan kami menjadi pribadi yang tetap tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang melewati hari-hari yang kami jalani Tuhan. Kami mau melangkah seperti Abraham. Kemanapun Tuhan perintahkan kami, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Kami mau berjalan dengan iman dan yakin Tuhan siapkan berkat buat kami, Tuhan siapkan janji buat kami. Inilah komitmen kami Tuhan, seumur hidup kami. Kami mau tetap hidup bersama dengan-Mu Tuhan, melangkah bersama-Mu dengan Tuhan, dan percaya bahwa hidup kami semakin indah dan semakin indah, karena Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Memberkati semua umat-Mu yang sudah hadir. Kami terima firman-Mu, tanamkan itu dalam hidup kami. Secara khusus bagi orang-orang muda di tempat ini, biarkan mereka boleh mengalami Engkau Tuhan, memiliki masa depan yang baik, dan menerima janji Tuhan buat mereka ketika mereka hidup, melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya yakin dan percaya semua diberkati. Amin. Ya, baik. Jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini secara daring diberkati juga secara dahsyat luar biasa. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Coba tengok kiri kanan. Saudara diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dahsyat luar biasa. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memotivasi jemaat di tempat ini untuk kita boleh diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan hari lepas hari, dan akhirnya Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya melihat adakah umat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Kalau tidak keberatan, boleh lambaikan tangan dengan saya. Puji Tuhan, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Selamat datang dan selamat beribadah kembali untuk Saudari Cynthia ya. Sudah lama kita tidak bersua ya, bertahun-tahun, karena Saudari Cynthia, putri dari Bapak Ivan dan Ibu Iing, saat ini bertugas dan bekerja di Jakarta ya. Puji Tuhan. Pada kesempatan saat ada di Bandung, Saudari Cynthia boleh rindu datang beribadah bersekutu dengan kita semua di tempat ini. Amin. Beserta Saudara Frans ya. Kiranya Tuhan yang memberkati kehadiran Saudari Cynthia dan Saudara Frans di tempat ini. Jangan lupa saat ada di Bandung hari Minggu kita tetap bersekutu di tempat ini. Pintu kami terbuka. Luar biasa dahsyat. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh sama-sama memberkati pekerjaan Tuhan di GKRI Berea ya. Sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sambil petugas boleh mempersiapkannya ya. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat dan memotivasi hidup kami Tuhan. Terlebih khusus saat-saat ini Tuhan, kami mau terus berkomitmen berjalan bersama Engkau Tuhan, dan kami mau menyelaraskan hidup kami, setiap keputusan kami sesuai dengan kehendak yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, dan kami mau
Hati kami terbuka untuk Engkau koreksi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami terima Tuhan, dan kami mau taat melakukannya Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah Tuhan saat ini Tuhan. Kami umat-Mu di tempat ini bersepakat Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Allah tercurah untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kekuatan kesehatan melimpah. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dalam rumah tangganya, bersama Ibu Gembala dan kedua anaknya. Berkat Allah, tingkap-tingkap di langit juga terbuka bagi kehidupan rumah tangga gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kalau umat-Mu di tempat ini sebentar akan memberikan persembahan, kiranya kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita. Yang terbaik kami boleh berikan. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, marifat yang daripada Engkau dalam mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, silakan. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silakan saat ini Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR code yang tertera di layar kaca saat ini melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun Link Aja. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799999456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Amin. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan GKRI Berea 1 pekan mendatang. Ya, saya mengajak umat Tuhan di GKRI Berea hari Selasa dan Jumat kita ada kegiatan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini pukul 5 pagi secara online melalui Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo. Setiap hari Selasa dan Jumat mari kita membangun mesbah doa kita. Hari Selasa itu juga kita ada kegiatan ibadah doa dan puasa. Saya mengajak kita sama-sama berdoa disertai dengan berpuasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk situasi kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk setiap para pemimpin bangsa, para pemimpin rohani kita di GKRI, mulai dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, Korwila, hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui hamba-hamba Tuhan ini. Amin. Kemudian juga hari Selasa itu juga pukul 7 malam kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini untuk setiap pokok-pokok doa yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian hari Jumat ada ibadah kerabat, kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Mari mengajak setiap umat Tuhan kita sama-sama berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan dan berbuah yang lebat melalui ibadah kerabat. Jumat ini diisi oleh Bapak Gembala dengan kelas pemuridan dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda B Generation di tempat ini pukul 6:30 malam ya. Perlu kami ingatkan apabila Bapak Ibu datang ke gereja tetap memperhatikan protokol kesehatan yang saat ini masih kita tetapkan di tempat ini. Dan satu hal, kita dalam kondisi tubuh yang sehat senantiasa. Amin. Ya, itulah kegiatan kita sepanjang 1 pekan mendatang. Ya, pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini tanggal 16 Oktober 2022 untuk saudara kita anak muda Harvin Taufik ya. Begitu juga selamat menyongsong ulang tahun buat saudari kita juga anak muda di tempat ini tanggal 20 Oktober yaitu Saudari Tirsa Sindiana ya di sebelah kiri saya. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tadi seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Bapak Gembala, Tuhan memegang masa depan saudara yang berulang tahun di minggu ini ya. Masa depan yang gilang gemilang Tuhan telah siapkan dan akan dinyatakan
dan yakin dan percaya apapun yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, pada kesempatan ini juga kami sampaikan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober di bulan ini, minggu terakhir ya, akan diadakan PPJ, Persekutuan Pimpinan Jemaat GKRI se-Indonesia di Jakarta di Hotel Bel-In Swiss Kemayoran Jakarta ya. Bapak Gembala dan Ibu beserta Bapak Asisten Pastor Amos akan menghadiri acara tersebut. Mari kita dukung dalam doa, biarlah kekuatan kesehatan Tuhan menyertai acara PPJ boleh diberkati ya. Acara itu akan diisi dengan pembicara dari Dewan Apostolik, pimpinan Sinode, serta pembicara tamu Reverend Dr. Kong Hee dari City Harvest Church Singapura ya. Kemudian juga dukung dan doakan juga rencana kegiatan kita di bulan Desember, Natal GKRI Berea yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember ya. Mari kita sama-sama mendukung. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana ataupun apapun juga sehubungan dengan kegiatan Natal Desember 2022, silakan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui amplop yang telah panitia sediakan di tempat ini. Setelah ibadah selesai, boleh meminta kepada panitia di tempat ini. Ya, pada kesempatan ini juga kami turut bersuka cita ya bahwa keluarga Bapak Cahyo, Tuhan izinkan Bapak Cahyo boleh karirnya dibawa lebih tinggi lagi oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bagi orang yang berharap kepada Tuhan, semua dinyatakan pada waktunya ya. Bapak Cahyo secara khusus beserta keluarga pada kesempatan siang hari ini mau membagikan turut membagikan kebahagiaannya buat semua jemaat GKRI di tempat ini. Tuhan izinkan Bapak Cahyo sekeluarga boleh menyediakan makanan yang sebentar nanti kita santap bersama-sama. Kesempatan untuk kita boleh turut bersuka cita saat ada jemaat Tuhan, saat ada rekan-rekan kita bersuka cita, mari kita juga sama-sama turut bersuka cita. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, persekutuan yang sejati. Betul Pak Ivan ya, saat ada yang berbahagia kita turut berbahagia ya. Tadi Pak Gembala pesan, silakan Bapak Cahyo apabila Bapak mau menyampaikan. Ya, saya persilakan Pak. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan begitu besar dalam rumah tangga kami ya. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober kemarin ya, Tuhan telah memberikan kami kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi ya. Pangkat terakhir Bapak Ibu ya, menjelang pensiun. Tapi sungguh saya sangat bersyukur karena kalau dilihat dari kondisi saya akhir-akhir ini kan sudah tidak memenuhi syarat. Saya sudah berserah sama istri, mah pangkat terakhir juga kalau tidak naik tidak apa-apa ya. Oh enggak apa-apa. Tapi ternyata Tuhan menentukan harus naik. Jadi saya sangat bersyukur pada pagi hari ini ternyata Tuhan tetap membimbing saya, mengasihi saya, dan memberikan hal yang terbaik dalam hidup kami, keluarga. Untuk itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih juga. Semua ini juga bisa terjadi karena doa Bapak Ibu semua ya. Saya percaya karena dalam kondisi seperti ini saya sering sampaikan bahwa hanya bantuan doa dari saudara-saudaraku semua di tempat inilah yang bisa membuat saya sampai detik ini masih bisa berdiri. Amin Bapak Ibu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, dan semoga Tuhan selalu menyertai saya, mungkin menjelang pensiun nanti juga tetap diberi kekuatan terus Bapak Ibu. Terima kasih atas berkat-berkat dari Tuhan Yesus, dan kami terus akan selalu
memohon kepada Tuhan untuk memberikan kami roh kesetiaan. Itu yang terpenting dalam hidup kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir nanti. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus ya. Terima kasih Pak Cahyo yang boleh membagikan kesaksiannya. Ebenezer ya Pak Cahyo. Kalau Tuhan selama ini sudah memberkati Bapak, Tuhan yang sama juga akan memberkati Bapak sepanjang kehidupan Bapak. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita akan menutup, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat buat Pak Cahyo dan juga buat yang berulang tahun. Satu ayat firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setia kepadamu. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan akan dilanjutkan bagi Pak Cahyo sekeluarga, bagi Harvin, mana Harvin? Bagi Cynthia, apa Cynthia? Tirsa, ada Cynthia di sini jadi saya ingat Cynthia. Tirsa, ini satu angkatan dengan Cynthia ini. Kiranya Tuhan tambahkan lebih lagi dan Tuhan memberikan masa depan yang baik. Saya percaya juga kasih setia Tuhan akan Tuhan lanjutkan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Melayani, Mengasihimu, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. seumur hidupku. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh. Sampai ku dapat mengkonak Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. janjimu, Ibu kan tetap ku pegang teguh. sampai ku dapat mengkonak kehidupan. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Sampai seumur hidup kami mau terus mengiringi Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, dan hidup terus mengasihi Tuhan. Biarkan itu boleh tergenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau melawat ibadah kami. Sungguh Tuhan kami bersuka cita karena kasih setia Tuhan yang terus nyata buat kami. Dan kami percaya Kau akan terus melanjutkan kasih setiamu buat setiap kami. Hari ini kami bersuka cita karena kami boleh melihat kebaikan-Mu, kasih setiamu nyata bagi keluarga kami, keluarga besar GKRI Berea. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, keluarga Pak Cahyo. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan berkati sehingga di bulan ini Tuhan, hamba-Mu Pak Cahyo boleh menerima kepangkatan, kenaikan pangkat yang terbaru Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarkan keluarga ini semakin terus melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Secara khusus kami berdoa berkat kekuatan kesehatan Tuhan terus limpahkan bagi Pak Cahyo. Di dalam nama Yesus juga Ibu Nung sebagai istri yang mendampingi Tuhan Kau memberkati, dan anak-anak semua kami percaya Tuhan kasih setia Tuhan terus nyata sesuai dengan kerinduan hamba-Mu Pak Cahyo untuk semakin setia lebih lagi Tuhan. Biar itu terus nyata bagi mereka Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan menjadi keluarga yang semakin diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk hari ini saudara kami Harvin yang berulang tahun. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagi Harvin. Jadikan dia berkat di tempat-tempat pekerjaan yang hari ini dia terima Tuhan. Berkati masa depannya, berkati pergaulannya, berkati juga apa yang menjadi kerinduannya. Dalam nama Yesus,
Jadikan Harvin menjadi orang-orang muda yang hidup dalam berkat Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan lebih lagi, hidup setia kepada Tuhan, menjadi orang-orang muda yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang ada. Tentu masa depannya indah karena Tuhan yang mempersiapkan yang terbaik bagi Harvin. Juga buat Tirsa Tuhan, kami berdoa berkati pada minggu ini berulang tahun. Biarkan juga Tuhan Tirsa tetap menikmati rancangan Tuhan yang terbaik, sehingga masa mudanya menjadi masa depan yang gilang gemilang di tangan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati seluruh kehidupannya. Terima kasih. Hari ini kami mau berdoa juga untuk keluarga kami yang tidak bisa hadir, orang-orang tua kami. Berdoa untuk Abah Hari Tuhan. Terus kami berdoa jamah dan pulihkan. Biarkan semangat yang baru Tuhan berikan bagi Abah Hari Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pemulihan dan janji Tuhan nyata buat Abah Hari. Juga buat hamba-Mu Pak Paulus Tuhan, orang tua kami yang dalam beberapa hari mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa, bersyukur Tuhan karena Pak Paulus boleh kembali pulang, ada di rumah. Tapi kami terus minta pemulihan, kuasa-Mu dinyatakan, sehingga Pak Paulus mengalami mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi Pak Paulus bersama dengan keluarga dan orang-orang tua kami yang lain. Yang hari ini kami ada di tempat ini, kami percaya Tuhan melawat kami. Di tengah-tengah setiap pergumulan kami tahu Tuhan kasih setia-Mu tetap nyata buat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang memegang hidup kami, menyertai langkah-langkah kami. Kami yang berusaha, kami yang bekerja, kami yang kuliah, kami yang sekolah, kami yang melakukan aktivitas kami tahu Tuhan yang memegang hidup kami, Tuhan yang menyertai langkah kami, perlindungan-Mu nyata atas kami. Biarlah tiap hari kami boleh melihat Engkau ada bersama dengan kami, dan melihat kebaikan Tuhan terus nyata buat kami. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau dan terimalah janji Tuhan. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kehidupan rohanimu. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima janji Tuhan, dan kami tahu bahwa hari ini berkat-Mu tercurah atas kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamanya